Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kita dipelihara oleh kemurahan Tuhan. Kita ada pada saat ini karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan dengan demikian kita tetap semangat mencari wajah Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar iman kita tetap teguh, tetap kuat, dan mampu untuk mengiring Tuhan Yesus dengan penuh kesetiaan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kembali Anda berjumpa bersama program Dekat Tuhan dalam renungan malam pada hari ini. Dan tema kita pada saat ini adalah pentingnya mengatur diri sendiri. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, di akhir zaman ini ada nasihat dari firman Tuhan agar kita mengatur diri dengan baik dan benar, agar betul-betul hidup kita ini adalah hidup yang efektif, yang bermanfaat, yang benar-benar fokus pada hal-hal yang mulia saja. Saudaraku, sebelum kita merenungkan lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah, Tuhan ubah kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami makin tambah hari, tambah kuat di dalam mengiring Tuhan Yesus. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini di 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dari kebenaran firman Tuhan kita diingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu yang ada ini di dunia ini, kesudahannya akan berakhir dan sudah dekat. Maksudnya ini berbicara tentang akhir zaman, di mana waktu sudah sangat singkat. Sudah dekat sekali waktu kiamat, meskipun kita tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Di dalam pandangan kekekalan Tuhan, waktu ini sangat singkat. Meskipun dalam pandangan kita sebagai manusia yang tidak sempurna ini, yang terbatas ini, kita lihat lama juga ya. Sudah ratusan tahun belum kiamat-kiamat, sudah ribuan tahun belum kiamat-kiamat. Kan firman Tuhan 2000 tahun yang lalu disampaikan. Sekarang udah 2022, kok belum kiamat-kiamat? Dalam penilaian kita terlihat lama, tapi dari pandangan Tuhan secara kekekalan, waktu ini sudah sangat disingkat sekali. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan saudaraku, tanda-tanda dengan waktu yang sudah sangat singkat ini betul-betul nyata dalam kehidupan kita sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Allah mengingatkan kepada kita, kuasailah dirimu. Ternyata bagian yang terpenting di antaranya di akhir zaman ini, saudaraku, adalah kita mampu mengatur diri sendiri. Mengatur diri sendiri ini bicara tentang menguasai diri sendiri, kuasai diri kita. Dan kuasai diri kita itu mulai dari cara pikir kita yang benar, cara pikir kita yang lurus, cara pikir kita yang terang, yang jelas. Bicara tentang menguasai diri sendiri, ini bicara tentang motivasi kita, keinginan-keinginan kita yang benar, keinginan kita yang sebenarnya sesuai dengan maunya Tuhan, kita atur. Ternyata ada banyak kemauan di dalam diri kita, ada banyak keinginan di dalam diri kita, ternyata ada banyak pikiran-pikiran dalam pikiran kita. Oleh sebab itu harus dikuasai. Yang mana yang betul-betul jelas harus kita ikutin keinginan kita, yang mana yang betul-betul jelas yang harus kita ikutin dari cara kita berpikir. Ini dorongan Tuhan kepada kita dalam pengertian kita harus pintar-pintar mengatur diri di akhir zaman ini, saudara. Supaya jangan lagi menumpuk-numpuk masalah, nambah-nambah lagi masalah. Di akhir zaman ini terlalu banyak pilihan memang. Dulu misalkan ya, telepon itu kan cuma telepon rumah, saudaraku, pakai kabel. Muncul telepon yang nirkabel, tanpa kabel. Handphone yang kita suka sebut handphone. Nah, sekarang handphone saja macam-macam pilihan. Mulai dari ukurannya besar dan kecil, mulai dari warnanya, mulai dari fitur-fiturnya, banyak sekali. Juga dulu kita ingat ya, kalau bicara makanan, ya pilihan ada, tapi kalau sekarang ya, kalau bicara makanan lebih banyak pilihan lagi.
Banyak sekali pilihan. Sampai ada cerita, wah itu tempat kuliner. Karena banyak pilihan, mau pilih apa aja. Makan kentang aja macam-macam. Mau kentang goreng, kek kentang ongseng, kentang rebus. Modelnya gimana, bumbunya juga beda-beda. Jadi banyak sekali pilihan. Ternyata di akhir zaman ini, saudaraku, bukan hanya hal-hal seperti itu saja yang mudah ditemui dan banyak sekali pilihan, tetapi dalam hal berbuat dosa juga, sekarang ini sudah terlalu banyak variasinya. Terlalu banyak pilihan untuk melakukan dosa, banyak tawaran yang muncul dengan berbagai-bagai variasi-variasi yang ada. Bahkan sampai anak-anak Tuhan sampai bingung untuk melihat ini benar apakah gak benar, ini gak benar apa tidak benar. Nah itu dia kan, kadang-kadang Roh Kudus sudah bilang itu gak benar, tapi kita cari alasan bahwa itu adalah benar. Nah ini persoalan, saudaraku. Ternyata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, juga menunjukkan bahwa melakukan dosa itu sudah banyak sekali macam-macam tawaran. Macam-macam jenis dosa, macam-macam tawarannya, dan macam-macam caranya untuk mendapatkannya. Macam-macam cara yang bisa dilakukan untuk bisa mempraktekkan dosa-dosa tersebut. Tersebar di mana-mana dan gampang sekali untuk mendapatkannya. Nah, inilah yang sengaja dibawa oleh dunia di akhir zaman ini untuk membangkit-bangkitkan hawa nafsu kita, untuk membangkit-bangkitkan kedagingan kita, untuk membangkit-bangkitkan kecenderungan kita untuk melakukan dosa. Untuk itulah firman Tuhan berkata bahwa kita harus sungguh-sungguh menguasai diri kita. Kita harus benar mengatur diri sendiri. Jadi kita kalau melihat segala sesuatu, minta Tuhan berikan pertolongan agar kita bisa melihat sesuatu itu, melihat seperti apa adanya. Sehingga kita nggak tertipu apa adanya. Tuhan tolong aku supaya aku bisa melihat, menilai sesuatu apa adanya. Kalau memang ternyata itu dosa, meskipun dibungkus seolah-olah itu kebaikan, tapi kita bisa melihat apa adanya, ternyata itu dosa. Meskipun dari perkataan yang manis, dari tutur kata yang merayu dan sebagainya, tapi ternyata itu dosa. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Dan itu akan terjadi ketika pikiran kita ini lebih banyak mengkomunikasikan diri kita dengan firman Tuhan. Ketika pikiran ini dijaga oleh kebenaran firman Tuhan, maka Anda mampu untuk menguasai dirimu sendiri. Anda mampu mengendalikan diri sendiri. Penting sekali, saudara, agar kita jangan terperosok, salah, tidak menguasai diri, akhirnya celaka sendiri. Dan saudaraku, ketika Anda mampu menguasai diri, menguasai hati dan pikiranmu, maka engkau juga bisa menjadi tenang. Anda tahu harus bersikap yang benar sesuai firman Tuhan, dan engkau bisa mengalami ketenangan dalam hidup. Banyak memang masalah, tetapi kadangkala lebih banyak masalah yang kita ciptakan sendiri karena pilihan kita, sehingga hidup kita ini tidak menjadi tenang. Ada memang masalah kita terima dampaknya, kita nggak ngapa-ngapain kena dampaknya. Oke, itu ada, tidak bisa terhindarkan. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tapi jangan sampai, saudaraku, gara-gara kita tidak menguasai diri, akhirnya masalah tambah banyak dan hidupmu tidak menjadi tenang. Sekarang ini kita bertobat, kita berkata terima kasih Tuhan buat firman-Mu, karena Tuhan menolong kita, minta Tuhan pulihkan, dan saya percaya Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Dan Tuhan berkata supaya kamu dapat berdoa. Artinya kita dapat berjaga-jaga di dalam doa. Banyak saat teduh, banyak dengar firman, banyak komunikasi dengan Tuhan. Maka engkau akan punya kemampuan untuk mengatur diri sesuai dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini ampuni dosa-dosa kami. Kami mau belajar untuk menguasai diri, punya pikiran yang jernih, memiliki keinginan-keinginan yang bersih sesuai dengan firman Tuhan, mampu melihat persoalan apa adanya menurut kata Tuhan, bukan menurut kata dunia, sehingga Tuhan kami diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar, sehingga kami bisa mengalami ketenangan dalam hidup ini. Kami rindu Tuhan untuk terus-menerus menjaga diri dengan dekat bersama Tuhan, banyak berdoa mencari isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati umat-Mu juga Tuhan, ketika mereka akan beristirahat, mereka dapat beristirahat dengan tenang di dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Dan saudaraku tetap membuka diri untuk diberkati lebih banyak lagi oleh Tuhan, sehingga kita bisa berperan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.